Selamat malam semua, kami dari kelompok 8 ingin memperlihatkan hasil proyek kami yang dimana kami membuat sebuah website yang berjudul penitipan barang. Di dalam pengerjaan proyek tersebut, kami terdiri dari 3 anggota, di mana saya sendiri Julianti Boris Situmorang, teman saya Leoni Sancai, dan teman saya bernama Grace Purba. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke halaman loginnya. Di halaman login ini kita diarahkan untuk memasukkan username dan passwordnya. Langsung saja saya masukkan username-nya, yaitu nama saya sendiri, kemudian passwordnya, kemudian kita klik button masuk. Setelah kita berhasil login, akan muncul teks di halaman utama, "Welcome Julianti Boris Situmorang, selamat kamu berhasil login," di mana hal tersebut menandakan bahwa username dan password yang kamu masukkan tadi sudah benar. Selanjutnya di halaman utama ini terdapat beberapa menu bar, diantaranya adalah beranda, petugas, kategori, transaksi, pelanggan. Untuk setiap menu bar ini nantinya akan kami jelaskan, namun untuk tabel kategori dan tabel pelanggan akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian untuk tabel petugas akan dijelaskan oleh teman saya Grace, dan tabel transaksi akan dijelaskan oleh teman saya Leoni. Langsung saja kita ke bagian kategori. Di tabel kategori ini ada beberapa kolom. Sebelumnya saya akan menjelaskan tabel kategori itu apa. Tabel kategori adalah salah satu tabel yang digunakan dalam basis data untuk menyimpan informasi tentang kategori produk atau layanan yang ditawarkan dalam suatu sistem atau bisnis. Tabel ini berfungsi untuk mengorganisir atau mengelompokkan produk atau layanan berdasarkan jenis atau kategori tertentu. Tabel kategori biasanya terdiri dari beberapa kolom, termaksud di sini ada ID kategori yang berfungsi sebagai primary key, kemudian ada nama kategori, ada tarif, ada durasi, total tarif, dan ada juga kolom aksi di mana berisikan button edit dan delete. Kemudian di sini juga ada button tambah data kategori di mana berfungsi untuk menambah data baru. Langsung saja kita akan mencoba untuk menambahkan data baru untuk tabel kategori. Kita masukkan ID kategorinya 76. Kemudian di nama kategori ini ada dua, ada elektronik dan non-elektronik. Untuk elektronik itu dikenakan biaya 150.000 dan untuk non-elektronik dikenakan biaya 80.000. Langsung saja kita coba. Saya pilih yang non-elektronik. Kemudian untuk kemudian untuk bagian tarif nantinya akan terisi ketika kita mengklik button simpan, nanti di bagian tabelnya akan muncul berapa tarifnya. Kemudian saya isi durasinya misalnya 2. Baik, datanya sudah masuk, ID kategori 76, nama kategori non-elektronik, tarifnya 80.000 seperti yang saya jelaskan di awal, kemudian durasinya 2 dan total tarifnya menjadi 160.000. Langsung saja saya akan mencoba apakah button edit ini berfungsi untuk daftar kategori. Saya ubah durasinya menjadi 4. Baik, di sini durasinya sudah berubah menjadi 4 dan total tarifnya sudah menjadi 320.000. Langsung saja kita akan mencoba button delete-nya apakah berfungsi untuk daftar kategori. Dan ya, data yang barusan saja saya simpan dan saya edit berhasil dihapus. Kemudian kita akan lanjut ke tabel pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tabel pelanggan adalah salah satu tabel yang digunakan dalam basis data untuk menyimpan informasi tentang pelanggan atau konsumen dalam suatu sistem atau bisnis. Tabel ini berfungsi untuk mengelola data pelanggan, termasuk informasi personal, kontak, dan transaksi yang terkait dengan setiap pelanggan. Tabel pelanggan biasanya terdiri dari beberapa kolom, termasuk di sini ada ID pelanggan sebagai primary key, kemudian ada nama pelanggan, ada alamat, telepon, dan ada juga kolom aksi sama seperti di tabel kategori tadi, ada button edit dan button delete. Kemudian di sini ada juga button tambah data pelanggan.
yang berfungsi untuk menambah data pelanggan. Langsung saja kita mencobanya. Kita masukkan ID pelanggannya misalnya 76. Nama pelanggannya adalah Julianto. Kemudian alamatnya adalah Medan dan nomor teleponnya saya masukkan acak saja. Kemudian kita klik simpan dan sudah tersimpan ID pelanggan 76, nama pelanggan Julianto, alamat Medan, dan nomor teleponnya. Kemudian saya akan mengetes apakah button edit berfungsi dengan baik dalam daftar pelanggan. Saya ganti namanya jadi Susanti. Kemudian alamatnya Siantar. Kemudian kita simpan. Dan ya, nama pelanggannya sudah berganti menjadi Susanti dan alamatnya Siantar. Kemudian saya akan mencoba apakah button delete ini berfungsi pada daftar pelanggan. Dan ya, ternyata data yang barusan saja saya simpan dan saya edit berhasil dihapus, sehingga kedua button edit dan button delete ini berfungsi dengan baik, serta button tambah data pelanggannya juga berfungsi dengan baik untuk daftar pelanggan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Leoni Sancai dan Grace Purba. Terima kasih. Perkenalkan, saya Grace Purba dengan NPM 2215200071. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu tabel petugas. Di dalam tabel petugas ada ID petugas sebagai primary key yang biasanya tidak bisa diubah, ada nama petugas, jenis kelamin, username, password, dan aksi. Di dalam aksi terdapat button hapus dan edit. Pada button hapus yang fungsinya menghapus data yang sudah ada, dan pada button edit yang fungsinya untuk mengubah data pada tabel tersebut. Di sini juga ada button tambah yang fungsinya untuk menambah daftar petugas atau data. Kita langsung saja tambah. ID petugas misalnya 999 atas nama Joy Putra. Dengan jenis kelamin laki-laki, username-nya joy@gmail.com. Dengan password 9876, simpan. ID petugas 999 atas nama Joy Putra, jenis kelamin laki-laki, username joy@gmail.com, password 9876. Di sini saya juga bisa menghapus, misalnya saya mau menghapus Leoni Sancai. Saya juga mau mengedit misalnya Joy Putra. Saya mau mengganti username-nya menjadi Joy Putra. Lalu simpan, maka yang username-nya tadi Joy sudah berganti menjadi Joy Putra. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Shalom, nama saya Leoni Sancai dengan NPM 22152003. Saya mewakili kelompok 3 dengan membawakan bagian tugas saya, yaitu tabel transaksi. Di sini tersedia tabel transaksi, yaitu pertama-tama kita harus memulai untuk menginput pada form penitipan ini. Pertama-tama kita akan input tanggalnya. Lalu kita input ID kategorinya, yaitu 1. ID transaksinya yaitu 001. ID pelanggannya P001. Lalu kita pilih dengan metode regular atau premium. Di sini saya pilih regular. Di sini saya buat lamanya 2 malam. Lalu kita simpan. Nah, dan di sini langsung muncul bahwa apa yang sudah kita input tadi sudah otomatis tersimpan. Lalu kita kembali ke database kita. Nah, di sini langsung tersimpan ya pada. Sekian dan terima kasih atas presentasinya.